Pertama-tama harus ngebahas pabriknya dulu nih. Sudah pada tahu kan, kalau uang rupiah itu dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, badan usaha milik negara yang memang tugasnya mencetak uang. Nih, ada surat ketetapannya loh, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006. Nah, pabrik uang milik Peruri ini terletak di Karawang, Jawa Barat. Dan tahu gak sih Pop Gengs, perusahaan yang berdiri sejak 15 September 1971 ini tidak mencetak uang rupiah saja loh, tapi juga mata uang negara lain seperti rupiah Nepal, baht Thailand, taka Bangladesh, dan ringgit Malaysia. Nah, selain uang, Peruri juga mencetak berbagai dokumen negara lain seperti paspor, materai, dan sertifikat tanah. Banyak juga ya tugasnya Peruri. Tapi meskipun sebagai satu-satunya perusahaan yang berhak mencetak uang, Peruri nggak boleh mencetak semua mereka, tapi harus di bawah kendali pemerintah. Melalui Bank Indonesia tentunya. Kalau nggak ya rupiah Indonesia bakalan bisa hiperinflasi seperti mata uang Bolivar Venezuela. Dibuat dari kapas. Nah, sekarang dari bahan baku ya. Uang kertas rupiah berbeda dengan mata uang lainnya. Kalau pound sterling Inggris dibuat dari kertas polimer. Kalau bahan baku rupiah dibuat dari serat kapas. Padahal nih, kalau menggunakan polimer justru lebih bersih, lebih aman dan lebih tahan lama. Ternyata alasannya itu adalah perilaku dan kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Orang Indonesia itu masih sering menyimpan uang di dalam saku. Menurut Peruri, bahan serat kapas ini justru lebih tahan lama di suhu ekstrim. Sementara, kalau kertas polimer, kena setrika dikit aja bisa nempel di baju. Makanya, bahan serat kapas lebih cocok untuk uang kertas rupiah. Sesuai dengan perilaku orang Indonesia yang keseringan menyimpan uang di saku. Ayo lo, siapa yang sering nyuci sama setrika duit karena ketinggal di saku? Harus terima kasih nih sama Peruri yang pengertian banget sama kita. Desain yang rumit. Uang rupiah sudah mengalami banyak sekali perubahan desain. Contohnya, uang nominal Rp1.000 sudah mengalami 11 kali pergantian desain. Desain-desain keren uang rupiah ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Ini bukan gambar biasa ya. Teknik menggambar yang digunakan adalah sebuah teknik menggambar khusus dan dikerjakan secara manual. Nah, teknik ini disebut dengan gravure atau engraving. Hal ini untuk menjaga keamanan dari pemalsuan. Nah, kamu mau tahu siapa yang melukis uang-uang di rupiah? Dikutip dari merdeka.com, setidaknya ada 5 orang yang pernah menjadi engraver uang rupiah sejak tahun 1952, yakni Yunalis, Sajirun, Heru Suroso, Risman Suplanto, hingga yang paling terkenal adalah Pak Mujirun, yang telah pensiun sebagai seorang engraver di Perum Peruri. Cara bikin uang. Uang kertas dibuat secara massal menggunakan cetakan logam yang terlebih dahulu diukir dengan desain yang telah disetujui tadi. Pengukiran dilakukan oleh manusia loh, bukan mesin. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dan ketelitian desain uang kertas. Nah, setelah cetakannya jadi, lalu diteruskan ke mesin cetak. Proses cetaknya sih nggak pakai lama ya, bisa mencetak ratusan lembar dalam waktu singkat. Lembaran uang yang sudah dicetak akan diperiksa. Nggak boleh ada cacat sedikit pun. Kalau ada yang cacat dikit aja, uang tersebut dianggap produk gagal dan harus segera dimusnahkan. Oh iya, prosesnya itu dilakukan oleh mesin dan juga manual ya. Wah, panjang banget ya prosesnya. Dan tentu aja harus dibarengin dengan ketelitian ekstra. Lalu untuk uang koin gimana ya? Uang kertas aja susahnya kayak gini. Gimana uang koin? Nah, langkah pertama itu adalah membuat cetakan dasar atau molding yang kemudian diedit di komputer untuk membuat desain 3 dimensi. Setelah itu, desain 3 dimensi tadi dimasukkan ke dalam master cetakan uang koin. Bahan baku uang koin adalah sebuah kepingan logam yang biasa disebut dengan blank coin. Blank coin ini dimasukkan dalam master cetakan tadi dan dicetak kayak gini nih. Simple kan? Nah, kalau udah selesai, uang koin siap dan dikemas dan didistribusikan. Distribusi. Setelah dicetak, uang baru didistribusikan. Nah, pihak yang berwenang mendistribusikan uang hanyalah Bank Indonesia yang menyalurkannya ke 44 kantor perwakilan di seluruh wilayah Nusantara yang menjangkau hingga daerah terpencil. Bayangin aja,
44 kantor perwakilan ini harus melayani 515 wilayah. Banyak banget kan? Tapi sebanding sih dengan gajinya. Hihi. Nah, gimana? Udah pada tahu kan proses pembuatan rupiah? Kira-kira kalau kamu tiba-tiba dapat duit miliaran dari perwuri, mau diapain? Beli rumah, nikah, atau apa? Ceritain dong di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!